Oke, ini seperti yang sempat gue bilang, teman-teman ini, ini kan teman-teman partisipan ini dari 9 komunitas dan dari Papua, dari Timika, dari Sumatera Barat, Solo, dari Lombok, ada dari Surabaya, ada dari Palu, ada dari Samarinda, dan ada dari Jakarta. Jadi memang cukup beragam, cukup mewakili wilayah. Dan Akademi Archipel ini kan biasanya kita adain setiap tahun. Memang ini sebagai rangkaian program festival kita. Biasanya kita ngadainnya bulan Januari atau Februari, tapi karena COVID ini memang mundur, dan biasanya bentuknya camp gitu. Jadi kita tinggal selama 3 hari, dari pagi sampai malam nonton film, diskusi gitu. Dan kita mengundang biasanya open aplikasi ke teman-teman seluruh Indonesia, dan nanti kita pilih kira-kira 20-an partisipan, dan itu biasanya kita tinggal bareng nanti. Nah, tahun ini kita ya beginilah, kita bikin online, kita coba tetap ada kuliah yang sama gitu, dan sharing lah sebenarnya. Akademi Archipel ini lebih ke supporting network sih, bagaimana kita mengaktifasi kawan-kawan di berbagai tempat gitu untuk saling bertemu, saling berbagi gitu, dan saling kenal, dan tambah juga pengetahuan gitu. Dan buat kita selama ini, setelah 4 kali kita mengadakan akademi ini cukup efektif, karena cukup efektif untuk mengaktifasi itu. Dan ya karena COVID ini kita tetap menjaga ininya lah, nyalanya itu biar hidup gitu kawan-kawan ini gitu. Udah cukup banyak kawan-kawan yang udah masuk. Sekarang mungkin kita mulai aja. Oke, teman-teman, selamat siang, selamat kembali masuk ke sesi kedua hari ini, hari ketiga. Bentar, ada siapa yang ngomong? Hari ketiga atau hari terakhir Akademi Archipel untuk kuliahnya. Hari ini kita kedatangan tamu, mungkin hampir semua kawan-kawan pada kenal lah, tahu namanya Riri Riza. Riri ini ya secara kebetulan memang kawan saya, berkenalan dari zaman kuliah. Kita sering ketemu, sering ngobrol dulu, ngomong film, ngomong seni rupa, karena saling bersentuhan. Dan juga Riri adalah juga dulunya aktivis mahasiswa, seorang pemimpin di perhimpunan mahasiswa, dan juga aktif zaman mahasiswa, dan juga di berbagai scene sebenarnya dulu tahun 90-an. Pemusik, saya juga sering hadir di gigs yang dia hadiri. Saya jadi fan clubnya dulu, suka ngikut di belakang dia biar bisa masuk. Jadi kan kalau masuk dulu bayar, jadi kalau ikut sama Riri bisa gratis gitu. Jadi Riri ini orang yang multi layer lah di belakangnya dia, dan buat saya ini bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan. Kemudian adalah Riri juga orang yang paling, dalam perspektif kami dan kawan-kawan forum penting, adalah salah satu orang yang berjasa menghidupkan kembali industri film di Indonesia yang mati suri di tahun 90-an, di akhir tahun 90-an, dengan beberapa kawannya gitu menginisiasi proyek yang mungkin teman-teman juga pernah dengar, Kuldesak, dan juga kemudian setelah reformasi juga aktif mulai memproduksi film yang menghidupkan industri film kita, dan melahirkan penonton-penonton baru. Dan saya dulu tahun 2009 mungkin 2010 saya pernah wawancara Riri tentang cita-citanya tentang sinema Indonesia. Waktu itu kata-kata yang paling saya ingat dari kata-kata Riri adalah, ya saya pengen menghidupkan industri karena memang itu cita-cita besar gitu. Dan saya kira cita-cita itu udah mulai bisa diraih dalam tanda kutip, tapi tentu ada kendala-kendalanya. Mungkin nanti Riri bisa cerita
Selain itu, Riri juga banyak mengencourage sinias-sinias muda. Kalau tadi kita udah bicara dengan Sidi Saleh, ada salah satu sutradara yang berkolaborasi dengan Sidi, yaitu Edwin, juga pernah bekerja bareng Riri, juga banyaklah saudara muda yang didorong oleh Riri untuk maju masuk ke ranah industri ini gitu. Bagi saya, pengantar dari saya cukup itu, karena kalau kalian pengen tahu filmnya Riri, tinggal search di Google, banyak banget, dan ya banyak hal yang bisa teman-teman bisa bicarakan di sini. Mungkin generasi yang banyak menjadi partisipan ini adalah generasi waktu anak-anak yang menonton film Sherina. Mungkin bisa bertanya tentang film Sherina kepada Riri, karena dialah yang yang menghidupkan kecintaan kawan-kawan generasi 2000-an itu kepada apa itu sinema, apa itu joyful dari sinema. Saya kira itu pengantar dari saya. Silakan Riri, boleh bercerita dari pengalaman awal atau cerita tentang bagaimana menjadi sutradara atau menjadi seorang pencerita di dalam sinema. Oke. Thank you, Hafiz. Selamat sore teman-teman semua. Mungkin yang di Papua, di Timika udah menjelang gelap di sana. Senang sekali nih, saya bertahun-tahun sebenarnya selalu mengamati betapa pentingnya pekerjaan mengelola bibit baru gitu, mengelola bibit baru, mengelola antusiasme baru terhadap sinema, terhadap film di Indonesia itu, karena dan terutama juga ke wilayah-wilayah yang di luar pusat-pusat industri namanya, pusat-pusat kebijakan, pusat-pusat ekonomi utama Indonesia gitu. Karena saya yakin kebetulan saya juga datang dari daerah, walaupun masa remaja saya itu sudah saya habiskan di Jakarta, menjadi anak Jakarta, kemudian saya kuliah di Jakarta, tetapi saya tidak pernah berhenti bersentuhan dengan pengembangan seni, budaya, dan terutama film, yang menurut saya itu sangat penuh ketimpangan di Indonesia itu, karena memang apa boleh buat, kita tidak pernah punya strategi yang betul-betul dilihat sebagai strategi kebudayaan atau strategi yang lebih luas di dalam kerja-kerja seni gitu. Hampir semuanya itu sangat sektoral dan pendek-pendek dan tergantung dari angin politik lah, angin kuasa atau angin tren gitu. Nah, jadi saya mengamati itu, dan saya antusias sekali kalau diajak diskusi dengan teman-teman dari berbagai daerah. Selama ini saya sering bekerja di Makassar, tetapi tentu saja bekerja tatap muka itu ada keterbatasannya. Jadi saya kalau ada kesempatan untuk melakukannya secara online, sebenarnya saya lebih senang gitu. Dan sekarang ternyata kita bisa enak sekali gitu ya, bertemu langsung. Oke, mungkin kalau saya akan mencoba membagi-baginya gitu ya dalam beberapa tahap, biar saya nggak menjadi pembicara yang paling banyak, supaya nanti prosesnya bisa enak untuk diskusi atau saya bisa menjawab kalau ada pertanyaan. Tetapi intinya saya belajar film itu di sekolah seni. Saya tidak belajar film di sekolah komunikasi. Jadi aspek bahwa film itu adalah sebuah praktek seni, itu adalah sesuatu yang lebih dahulu saya dekati. Dalam artian begini, saya belajar di IKJ sama seperti Hafiz, tapi Hafiz jurusan seni rupa, saya jurusan waktu itu namanya Departemen Sinematografi ya, jurusan sinematografi di Institut Kesenian Jakarta. Bagian dari sekolah seni. Jadi interaksi yang saya lakukan, yang saya temui atau yang saya jalani, proses pendidikan itu penuh dengan interaksi dengan bidang-bidang kesenian yang lain, dan spiritnya itu spirit kesenian. Jadi bahwa setiap film yang kita buat itu harus ada gagasannya.
Jadi ada gagasan dan ide-ide yang kadang-kadang besar sekali. Jadi saya ingat banget dulu itu dalam tahun-tahun pertama pelajaran penulisan di IKJ itu, yang dicari itu selalu ide pokok kamu apa. Ketika kamu membuat film itu, ide pokoknya apa? Ide pokok itu artinya tuh hampir kayak filosofi, bahwa misalnya yang kebenaran selalu akan menang gitu terhadap kebatilan atau kejahatan. Atau misalnya selalu ada terang di ujung sebuah lorong panjang, di ujung sebuah kegelapan panjang selalu akan ada terang. Hal-hal yang sifatnya sangat filosofis gitu. Gagasan-gagasan besar seperti itulah yang menjadi bagian dari pemahaman saya awal tentang bagaimana kita bersinema atau membuat film. Jadi itu adalah titik awal berpikir saya gitu. Nah, tentu saja di IKJ satu hal yang membuat saya tertarik pada film adalah pelajaran-pelajaran yang sifatnya misalnya lebih juga tentang sinema itu sendiri, misalnya kayak sejarah film, teknologi film, kemudian film dan publiknya, film dan masyarakat. Biasanya tuh nama mata kuliahnya tuh film dan masyarakat gitu. Bagaimana film itu tumbuh dan menjadi bagian atau merupakan cermin dari masyarakatnya gitu. Jadi dan sejarah film juga itu sejarah film dunia maupun sejarah film Indonesia, sejarah film nasional gitu. Karena beberapa pengajar waktu saya masuk di IKJ tahun akhir 80-an itu hampir sebagian besar pengajar itu masih bersentuhan dengan sejarah awal film Indonesia di tahun 50-an. Ada art directornya Darah dan Doa misalnya. Ada art directornya Lewat Jam Malam misalnya, Pak Halid Arifin yang masih mengajar saya. Terus ada sinematografernya film-filmnya Pak Syuman gitu. Atau yang masih bekerja dengan Pak Teguh waktu itu. Teguh Karya masih sering datang ke kampus. Ada beberapa manajer produksi dari perusahaan film pertama Indonesia, Perfini, yang masih mengajar manajemen produksi di kampus itu. Jadi sejarah itu adalah sesuatu yang juga, sejarah film itu juga sesuatu yang membentuk saya gitu. Nah ini yang saya pikir sebuah kelengkapan yang cukup unik gitu dibandingkan dengan kenyataan hari-hari mungkin dalam 15-20 tahun terakhir terhadap pendidikan film atau hasil yang keluar dari sekolah film gitu. Karena saya mungkin datang dari sekolah yang konsep film yang lebih formalistik, yang lebih mengandalkan ide-ide besar gitu. Nah, realita yang saya hadapi ketika saya lulus di tahun pertengahan 90-an, itu justru saya ternyata berhadapan dengan industri film yang sangat pragmatis. Tidak ada film pendek waktu itu. Tidak ada alternatif outlet terhadap bagaimana kita bisa berekspresi melalui film. Jadi film itu betul-betul hanya bikin film yang untuk main di bioskop aja. Dewan Kesenian Jakarta pernah membuat festival film pendek, tapi kurang lebih 2 tahun sebelum saya lulus itu mati festival film pendek itu. Jadi praktis sebenarnya tidak ada lagi jalur menjadi filmmaker melalui arus-arus yang berbeda gitu. Ada mungkin teman-teman tahu namanya Mas Gotot Prakosa. Mas Gotot Prakosa itu membuat film pendek, membuat film eksperimental, tapi filmnya dia itu di zaman saya lulus itu pun udah menjadi film tua gitu. Dan filmnya dia itu termasuk film eksperimental pendek yang sebenarnya sangat non-naratif. Sementara konsep, gagasan, ide besar tadi itu sangat naratif sebenarnya yang saya geluti hari-hari itu. Jadi dunia seni film, kesenian film, sejarah film yang sangat ideal dan sangat berpengaruh dengan proses-proses tahapan sejarah Indonesia yang formal itu sebenarnya kikuk gitu untuk saya artikulasikan waktu saya keluar dari sekolah gitu. Dan apa yang terjadi sebenarnya yang hidup itu cuma film komersial Indonesia atau produksi film-film iklan.
atau bikin video klip musik gitu. Jadi disitulah kemudian saya harus memulai jalan berkarya saya gitu. Nah itu yang tahapan awal gitu. Dan itulah yang sebenarnya kalau melihat bagaimana saya bisa survive, sekarang saya sudah membuat film itu sudah menjelang 22-23 tahun, hampir 25 tahun gitu saya berkecimpung di industri film. Sebenarnya saya berhadapan dengan sebuah kondisi yang sangat, waktu itu bisa dibilang sangat liat dan tidak ada jalan. Kita harus bikin jalan sendiri. Kita harus menciptakan alur kita sendiri gitu, tetapi ada satu hal yang sebenarnya sangat menarik. Ketika saya lulus dari sekolah film, New Wave Asia itu baru muncul. Kemudian di Amerika sudah mulai ada pemberontakan terhadap kemapanan Hollywood. Misalnya Quentin Tarantino itu muncul. Itu di tahun 93-94. Wong Kar-wai mulai membuat film di Hong Kong. Kita mulai kenal juga namanya Tsai Ming-liang dari Taiwan. Edward Yang, the new Taiwanese cinema, the new wave itu muncul gitu. New wave Hong Kong mulai muncul gitu. Dan karena itu, dan mereka semua itu apa ya, membuat film yang menurut pengamatan saya dan beberapa teman itu sangat hip gitu. Hip itu kayak hampir kayak bagaimana musik itu selalu adaptif terhadap apapun yang baru. Dunia film kita itu di masa itu sangat terlambat beradaptasi dengan segala sesuatu yang baru. Bisa dibilang pembuat film mapan itu umurnya semua di atas 40-50 tahun. Hampir tidak ada pembuat film yang berusia sekitar 20-an sampai awal 30-an. Semuanya itu senior-senior. Jadi sementara di Hong Kong, di Taiwan, di beberapa negara seperti bahkan di Singapura ya waktu itu Eric Koo udah mulai membuat film juga, itu usia mereka rata-rata awal 20-an atau pertengahan 20-an. Jadi sangat menggairahkan gitu dunia film Asia waktu itu. Nah, di situ saya lulus dan saya tidak lama kemudian ya memutuskan bersama teman-teman bahwa kita harus bikin film yang ada elemen apa ya, coolness itu ya, apa sesuatu yang keren karena dia dikemas secara pop, kemudian bisa main di bioskop di mana film-filmnya Quentin Tarantino itu main gitu. Jadi ada keinginan atau kayak ketetapan hati bahwa kita tidak mau menjadi pembuat film yang pragmatis, tapi kita juga mau mendekatkan film ini ke penonton yang menggemari elemen-elemen seni populer atau musik seni populer seperti musik, komik gitu. Jadi apa ya, berada di tengah-tengah gitu. Dan saya membuat film Kuldesak. Waktu itu Kuldesak itu bentuk yang aneh sama sekali karena judulnya beda, kemudian kemasannya juga sangat pop. Kita bekerja sama dengan banyak sekali musisi populer di Indonesia. Semua yang ngetop-ngetop lah waktu itu, ada Iwa, ada Dewa 19, ada Slang, ada pokoknya orang-orang yang istilahnya sedang sangat berada di waktu-waktu yang sangat populernya itu kita ajak ikut serta. Kemudian filmnya juga secara publikasi, secara promosi itu digarap seperti halnya kita menggarap sebuah kemasan musik pop gitu di masa itu gitu. Dan kemudian udah selebihnya kita kayak saya bergabung dengan Mira Lesmana, kami menjadi tim di dalam Miles Films dan kami melanjutkan itu. Jadi melanjutkan pendekatan populer di dalam film. Tetapi satu hal yang tidak pernah berhenti saya saya ingat adalah saya menilai film seperti bagaimana Usmar menilai film di tahun 50-an, bagaimananya Abbas di tahun 60-an, bagaimana Syuman, Teguh di tahun 70-an, Arifin dan Slamet di tahun 80-an gitu. Karena di IKJ saya mempelajari semua aspek kesejarahan film itu. Dan juga kebetulan munculnya kita itu, saya ingat Kuldesak itu pertama kali diputar di Singapore Film Festival, itu di saat yang sama dengan ada sutradara sutradara New Wave-nya Thailand baru muncul, Non Sini Biptur sama
Penek Ratana Ruang, terus habis itu filmnya Wong Kar-wai yang Happy Together itu menjadi film penutup. Jadi kayak apa ya? Kayak kita tiba di waktu yang tepat untuk film itu menjadi sesuatu yang dampaknya besar gitu. Dan dia menjadi kayak kebanggaan, semacam kayak manifesto bahwa waktu kita sudah tiba gitu. This is it. Kita nggak akan mundur lagi dan kita harus menjadi kayak pemain yang penting gitu di bioskop ya, bukan di alur independen. Karena waktu itu ada juga beberapa teman yang membuat film untuk diputar misalnya di komunitas-komunitas atau di gelanggang remaja gitu. Saya, Mira, dan beberapa teman waktu itu memutuskan, enggak, kita maunya main di bioskop. Kita maunya jual tiket sama dengan film Hollywood. Kita maunya film kita itu posternya ada di Planet Hollywood, di Plaza Senayan, di Megaria gitu, di Jakarta itu. Jadi apa ya, ada kayak pride itu. Dan sebenarnya dia bukan cerita yang mudah karena saya pernah membuat film sukses satu, habis itu saya mulai tergoda untuk mengeksplor kemungkinan-kemungkinan lain dari film. Jadi setelah saya bikin film Petualangan Sherina tahun 2000, saya membuat sebuah film judulnya Eliana yang biaya produksinya memang kecil, tapi hampir bisa dibilang tidak ada yang nonton sama sekali. Kemudian saya bikin Gi juga, biayanya besar sekali, syutingnya salah satu film terbesar yang pernah saya kerjakan, bahkan sampai hari ini, itu di tahun 2004, itu juga nggak ada yang nonton. Kemudian saya bikin film 3 Hari Untuk Selamanya, yang sebenarnya formula bintangnya juga ada, tapi lagi-lagi nggak ada yang nonton. Film saya kemudian mulai ditonton orang lagi ketika saya bikin Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi gitu. Jadi apa ya, memang industri itu enak sekali dibicarakan. Banyak sekali orang yang sepertinya tahu teorinya. Oh, pokoknya lo bikin cerita yang strukturnya kayak Hollywood, 3 babak, dijawab satu persatu, cari pemain bintang yang bagus, kemas dengan cakep gitu, bikin musik-musiknya pop, coba taruh di bioskop. Ternyata respons publik selalu berbeda-beda dan memang bukan sesuatu yang mudah. Jadi setelah itu saya kemudian bersama produser saya sudah hampir kayak orang yang kita bikin aja apa yang kita percaya, kita bikin sesuai dengan keyakinan kita bagaimana sebuah film harus diantar ke pasar, selebihnya apa boleh buat gitu, kita lihat aja gitu. Dan ternyata Miles, tempat saya berkarya dari tahun 2000 sampai sekarang itu, sekarang sudah membuat sekitar 18 film, dan rata-rata sih sebenarnya minimal ada beberapa yang sukses, ada beberapa yang tidak terlalu sukses, tapi hampir semua adalah film-film yang kita bisa banggakan gitu. Sebagai sebuah konsep tuh kita percaya banget gitu dengan film itu, dan pada saat yang sama juga filmnya lumayan masih bisa dijual sekarang. Sekarang kan kita di eranya digital platform nih. Hampir semua film saya itu selalu dicari oleh digital platform kayak mulai dari Netflix, Hook, Video, Catchplay. Film saya tuh tersebar di banyak digital platform. Belum selesai di satu tempat, biasanya sudah dikontrak untuk pindah ke tempat lain gitu. Itu gitu saya rasa. Dan pada saat yang sama saya juga senang karena ada beberapa film saya yang juga bisa gratis dilihat di YouTube gitu. Jadi intinya itu keseimbangan yang bagi kami itu menjadi sangat penting, bagaimana film itu selalu dilihat di dalam berbagai layer dan kemungkinannya gitu. Saya rasa itu sih. Dan ya seperti saya bilang tadi, failure-nya juga banyak ya. Kegagalan dari apa yang kita yakini itu juga masih ada, menjadi bagian gitu dari proses gitu. Jadi saya rasa itu sih teman-teman. Pertama-tama itu, Fis. Mungkin Riri bisa cerita sedikit tentang bagaimana aspek yang paling khas dari praktek penyutradaraan Riri. Teman-teman kan di sini sempat udah di-share oleh kami dari film dari Riri, film pertamanya Sonata Kabumbata, dan kemudian Tak Kau Pun Nanti itu. Dan mungkin Riri bisa cerita sedikit apa perbedaan-perbedaannya dengan bagaimana perkembangan praktek penyutradaraan Riri atau mengemas cerita di dalam membuat film gitu. Karena
kan bisa kita lihat bagaimana di dalam Sonata Kampung Bata nggak ada dialog, terus kemudian muncul dialog, terus kemudian banyak film yang lain atau berbasis dari teks seperti G dan mungkin bisa cerita sedikit tentang apa yang khas dari Riri dalam mengkonstruksi sebagai seorang sutradara. Jadi mungkin dua film itu adalah contoh dari range yang saya minati. Maksudnya kalau lihat dari Sonata Kampung Bata, ketertarikannya misalnya pada sudut pandang gimana mata itu menjadi wakil dari keseluruhan pemikiran mulai dari karakter sampai si pembuat film itu sendiri. Nah, itu bisa dilihat dari Sonata Kampung Bata dan sebenarnya itu kan film itu adalah film yang mencoba menerapkan pengetahuan bahwa di dalam film itu ada dua sudut pandang, model sudut pandang. Yang pertama adalah subjektif point of view yang adalah mata, kurang lebih mata sutradara, dan yang satu lagi objective point of view mata sutradara, kemudian subjective point of view adalah mata karakter. Sehingga sedapat mungkin kita sebenarnya tidak perlu atau ada cerita tertentu yang bahkan tidak perlu menggunakan dialog sama sekali. Terutama memang kalau karakternya mengarahkan kita ke situ. Film anak-anak seperti Sonata Kampung Bata itu sebenarnya paling efektif untuk menggunakan approach itu, apalagi bercerita tentang orang asing yang datang ke sebuah kampung, dan di kampung itu sebenarnya ada kayak semacam rutin pabrik gitu ya, hampir kayak ada robotic activity di mana semua orang itu bekerja terus dan interaksi antar manusia itu sedikit sekali gitu. Jadi point of view itu tepat. Itu adalah satu approach yang sebenarnya datang dari classical approach film yang sebelum ditemukannya suara gitu, di mana kita bisa banget berkomunikasi melalui melihat. Jadi kalau di dalam film itu show, don't tell gitu. Jangan dikatakan tapi tunjukkan. Itu kayak pendekatan klasik. Kemudian saya pikir itu adalah satu contoh juga di mana saya selalu percaya bahwa lanskap itu atau lingkungan itu adalah bagian penting dari penceritaan. Kadang-kadang dia juga menjadi karakter. Film-film saya yang menggambarkan itu sebenarnya kalau bisa dibilang ada beberapa film yang misalnya mulai dari kayak Eliana yang bicara tentang Jakarta. Kalau Jakarta itu kita bisa lihat betul terutama pilihan saya ketika membuat film, biasanya saya ingin menunjukkan bagian dari ruang atau lanskap yang justru tidak banyak kita lihat direpresentasikan misalnya melalui film atau media-media lain seperti fotografi dan apa gitu, yang kebanyakan misalnya memotret bagian-bagian cantik dari kota. Ketika saya membuat film-film seperti Eliana, Laskar Pelangi in a way, sama misalnya Atambua 39 derajat Celcius, itu adalah bagaimana saya mencoba mencari gambaran ruang-ruang di dalam film yang di mana ruang atau di mana landscape, di mana setting itu adalah bagian penting dari cerita. Nah, kalau melihat Tak Kauku Nanti, saya sebenarnya bisa digambarkan bagaimana ketertarikan saya pada misalnya artikulasi manusia Indonesia yang kalau bisa seluas mungkin. Dan menurut saya ini juga bagian dari yang saya katakan tadi, bahwa perjuangan kita terhadap pengembangan budaya itu tentang Indonesia itu selalu sangat terbatas dan sektoral gitu, terutama kalau di dunia seni pop gitu, seni populer film. Jarang sekali film yang misalnya mengeksplorasi penggunaan bahasa-bahasa yang berbeda gitu, maksudnya ungkapan-ungkapan lisan yang berbeda. Jadi kalau dilihat itu Tak Kauku Nanti itu sebenarnya mencoba menggambarkan kekayaan regional Indonesia. Tapi pada saat yang sama juga bicara tentang sesuatu yang sangat spesifik dari budaya orang-orang tertentu atau regional atau etnik tertentu di Indonesia. Nah, kalau di film saya itu banyak sekali yang sebenarnya mencoba, sebenarnya mungkin ini inspirasinya ya dari Usmar, dari Teguh gitu, yang selalu mencoba
membuat filmnya itu sedapat mungkin menggambarkan keragaman gitu. Baik itu gender, etnisitas, pemikiran-pemikiran dalam hidup, keyakinan agama maupun kelas gitu. Jadi secara penyutradaraan biasanya itu disebut mise-en-scène ya, tapi datangnya tentu saja dari skenario. Ketika kita mengembangkan konsep filmnya itu kita udah berpikir film ini, saya tuh kalau menulis karakter atau menulis cerita biasanya saya penting banget memperhitungkan dia ini orang apa. Apakah dia orang Manado, apakah dia orang Nusa Tenggara Timur, ataukah dia orang... Saya selalu ingin memperjuangkan itu. Tidak selalu ada kemungkinannya, tapi minimal ada pewarnaan itu di film saya gitu. Dan itu akan mempengaruhi banyak hal sebenarnya. Kadang-kadang mempengaruhi tempo adegan, kadang-kadang mempengaruhi tata visual gitu. Karena apa? Karena setiap orang itu sebenarnya setiap budaya ya yang diwakili oleh manusia di dalam film itu biasanya akan punya kecenderungan-kecenderungan tertentu di dalam semua aspek dirinya gitu. Mulai dari cara berpakaian, cara bergerak, cara berrelasi gitu satu dengan yang lain gitu. Dan hal-hal seperti itulah yang biasanya saya suka gitu. Jadi kurang lebih itu sih, Fis, ada dua. Yang pertama adalah bagaimana saya bercerita dengan ruang gitu ya, lanskap gitu ya, lingkungan gitu. Yang kedua, bagaimana saya mencoba memperjuangkan warna gitu di dalam film-film saya gitu. Tapi penting nih bahwa sebenarnya saya selalu berusaha film saya itu dilakukan berdasarkan riset atau berdasarkan penerimaan pada kenyataan penonton kita itu siapa gitu. Karena saya percaya bahwa film itu mediumnya atau sinema ya, film yang diputar untuk di bioskop itu adalah mediumnya anak muda. Mereka yang berusia antara 16 sampai 23 tahun. Jadi saya boleh misalnya memperjuangkan misalnya landscape, ruang, tata visual sebuah daerah yang ada karakteristik regionalnya, bahasa-bahasa manusia gitu ya, bunyi gitu, gerak gitu di dalam film. Tapi tetap aja saya harus mencoba membatasinya atau menghimpunnya di dalam pemahaman bahwa penonton saya tuh anak muda. Penonton saya tuh orang-orang yang berusia 13 sampai 22-23 tahun. Jadi secara cerita dan look biasanya dia harus diusahakan semudah mungkin gitu. Penggambarannya gitu. Makanya banyak juga teman-teman yang sebenarnya mengamati di film saya itu selalu, walaupun filmnya film keluarga, tapi selalu ada anak muda atau remaja berusia belasan tahun gitu. Dan itu mungkin sudah otomatis karena saya selalu berpikir bahwa biar bagaimanapun film saya ujungnya itu ke bioskop, dan di bioskop itu mereka yang paling dominan itu adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 21-22 tahun gitu. Jadi itu kenyataan yang saya jalani selama ini. Oke, saya bisa tarik poin ini. Sebenarnya estetika sinema Riri adalah estetika anak muda mungkin. Saya bisa katakan itu tentang range itu. Jadi bisa melihat bahwa aspek-aspek estetik itu merujuk kepada secara populer bagaimana anak muda menerimanya nanti. Terus kemudian mungkin pertanyaannya berikut ini adalah dalam karya-karya Riri ada karya yang memang original writings atau ditulis secara khusus filmnya. Kemudian ada juga yang berbasis dari teks yang sudah ada, misalnya tadi G dan juga misalnya Laskar Pelangi dan sebagainya. Bagaimana itu ketika Riri memutuskan misalnya memilih teks ini menarik untuk difilmkan, ataupun ketika menulis film, Riri juga seorang penulis skenario, bagaimana membayangkannya ketika itu dikembangkan menjadi sebuah film gitu. Karena dirujuk kepada film-film yang dihasilkan oleh Riri, misalnya terutama yang paling fenomenal adalah Laskar Pelangi.
selain dia bukunya box office gitu atau laku laris dan juga filmnya juga laris, apa yang ketika Riri memutuskan untuk membuat film itu, apakah ekspektasinya karena memang buku itu laku atau memang ketertarikan terhadap bagaimana mengelola cerita dalam artian tadi estetika anak muda, bagaimana ini mendeliver ini kepada anak muda? Sebenarnya lain-lain ya. Cerita bagaimana sebuah, misalnya kita bicara soal kalau sekarang tuh mereka menyebutnya misalnya proses adaptasi gitu ya, atau bagaimana sebuah intellectual property yang sudah ada itu sampai ke filmmaker, sampai ke saya. Biasanya tuh jalannya berbeda-beda, tetapi biasanya begini sih yang paling penting. Saya yakin ada bagian dari diri saya di dalam konsep-konsep itu, di dalam cerita itu. Ada bagian dari pengalaman saya yang ya misalnya kenapa misalnya saya bisa membuat Laskar Pelangi dan menjadi nyaman mengembangkan ide itu, dan tiba-tiba banyak hal yang sangat enak gitu ya. Saya menggarapnya itu sangat enak. Saya meletakkan kamera itu enak sekali ketika membuat film itu. Saya memilih pemain satu persatu, anak-anak itu saya seleksi satu persatu dengan sangat nyaman, dan proses menjadikan mereka dari jangankan pernah main film, melihat film aja itu apa mereka nggak pernah, tapi tiba-tiba mereka bisa main di dalam sebuah berakting gitu ya, memerankan tokoh-tokoh itu. Kenapa begitu? Kenapa prosesnya begitu lancar? Karena ada banyak bagian dari diri saya di dalam cerita itu. Dan misalnya begitu juga membaca Gi gitu. Kita itu kayak bertahun-tahun hidup di Indonesia sebagai anak berusia misalnya 20-an tahun, kita tidak pernah tahu apa sih betapa tahun antara pertengahan 50-an kemudian masa demokrasi terpimpin sampai kejadian 65 itu betapa banyak misteri dan rahasia yang kalau buat saya sebagai anak muda, kok gila, gue nggak tahu, nggak ada, gue tuh nggak tahu apa-apa tentang Indonesia ternyata. Dan ketika membaca itu kayak bagian dari kayak merasa gila, ini mesti difilmkan, ini mesti menjadi pelajaran, ini proses belajar yang buat gue luar biasa, tapi penting juga buat generasi yang entah seangkatan atau yang lebih muda nantinya. Jadi proses itu sebenarnya kenapa nomor satu, kenapa bisa saya misalnya terbuka jalan atau terpilih menjadi sutradara dari konsep-konsep itu, sebenarnya karena ada gue di dalam cerita itu. Ada diri saya di dalam semua gagasan-gagasan yang terpilih itu. Ini penting sekali. Ini penting sekali, dan itulah yang membuat semua proses itu menjadi, atau semua gagasan-gagasan yang tadinya dari novel, cerpen, buku harian itu kemudian bisa diterjemahkan dengan baik. Karena sebagai pembuat film, baik produser, penulis maupun sutradaranya punya wakil dirinya di dalam gagasan itu gitu. Membuat film itu, apalagi film cerita di bioskop itu, minimal dalam pengalaman saya itu melibatkan waktu antara 3 tahun sampai selamanya gitu. 3 tahun itu proses dari mulai kita memilih sebuah gagasan, baik itu gagasan orisinil maupun gagasan yang kita punya, mengembangkannya kurang lebih 1 tahun, kemudian memproduksinya kurang lebih antara 6 bulan sampai 1 tahun, kemudian mempromosikannya, memperkenalkannya kepada publik, membicarakannya, menjadi kita harus datang di berbagai pemutaran dan lain-lain, itu kurang lebih 3 tahun. Sampai selamanya. Maksudnya selamanya itu bisa jadi kalau filmnya baik, dia akan menjadi percakapan sepanjang hidup kita gitu. Saya sampai sekarang udah 20 tahun, 21 tahun lebih kuldesak gitu. Tetapi saya masih diundang untuk memutar dan mendiskusikan film itu sampai sekarang. Dan saya curiga sampai saya tua nanti, sampai saya meninggal pun orang masih akan membicarakan kuldesak,
Petualangan Sherina, Eliana, Laskar Pelangi. Kadang-kadang saya mikir kalau saya mau, saya nggak perlu bikin film lagi aja, saya bisa sibuk gitu, hanya untuk menghadiri percakapan-percakapan tentang film-film yang saya bikin gitu di berbagai lapisan ruang-ruang gitu di hari-hari ini gitu. Nah itu film itu yang menyadarkan saya bahwa biar bagaimanapun ketika kita membuat sebuah film, ini belum sampai ke penyutradaraannya ya, tapi memutuskan membuat sebuah film, kita harus pastikan film itu ada kedekatan atau ada bagian dari diri kita yang ada di film itu sehingga kita rela mengerjakannya, kita rela menghabiskan 3 tahun hidup kita bersama karya itu gitu. Dan selebihnya adalah sebuah proses yang kita jalani satu persatu gitu, sehingga dia menjadi gitu. Gitu sih kira-kira, Fis. Masalah kedekatan ini juga mungkin menarik dibicarakan karena yang saya tahu, saya lihat dari karya-karyanya Riri sebagai sutradara dan juga sebagai produser sering menggunakan nama-nama yang sama sebagai bagian dari, dalam tanda kutip, mungkin estetikanya Riri, misalnya kameramen, production designer atau apapun lah. Dan apa peran itu yang menurut Riri kenapa itu menjadi penting gitu untuk selalu menggunakan orang yang sama gitu, paling minimal 2-3 film selalu orang itu yang dipakai, dan dia menjadi khas misalnya secara warna filmnya atau gambarnya atau secara artistiknya, approach-nya. Apakah Riri memang secara disiplin melihat bahwa setiap karakter kan kerja film ini akan kerja kolaborasi yang harus mencari ingredient yang memang pas dari visinya sutradara gitu. Sebenarnya tuh film itu kan sebenarnya sangat tergantung. Film itu ada beragam macam pendekatan gitu ya. Kalau secara konsep visual misalnya, saya tuh sangat into atau sangat mencoba sedekat mungkin dengan realita. Saya tuh orang yang misalnya referensi saya itu adalah foto-foto realism, foto-foto dokumenter, foto-foto yang saya buat dengan kamera biasa. Maksudnya saya dalam udah 10 tahun itu kalau cari lokasi ya pakai HP, motret pakai HP gitu. Sumber cahaya saya tunggu sampai pas banget dengan matahari, kemudian saya motret pakai itu. Dan itulah yang saya tunjukkan ke production designer, art director, dan sinematografer. Jarang sekali saya memakai misalnya film atau karya, kalau kadang-kadang ada ya, karya seni rupa atau fotografi, tapi semuanya pasti realis gitu. Dan ternyata itu tidak mudah menemukan orang seperti sinematografer atau art director yang bersedia melakukan itu. Yang bersedia membuat karya film yang art directingnya sama sinematografinya tuh nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan itu maksudnya gini, membuat lighting yang seperti apa adanya lighting kalau kita lagi di dalam sebuah ruangan gitu kan jarang ya. Misalnya ada estetika kayak model apa kalau di luar tuh kayak Robert Richardson atau Robert Dickens gitu. Yang bikin film-film kayak Blade Runner atau ya pokoknya banyak film-film yang kayak film-film Hollywood yang sangat mapan lah. Ya misalnya kita setiap kali kita melihat jendela kita akan melihat garis cahaya gitu. Kita akan melihat garis cahaya gitu. Yang semuanya itu harus dibikin kan, Fis. Itu kita butuh lampu 12 kilowatt untuk bisa menciptakan itu. Art director perlu fog mesin asap gitu untuk bisa garis itu kelihatan. Dan itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Saya kadang-kadang tidak mengejar itu. Saya tidak mengejar dinding itu harus dikasih efek supaya dia kayak ada lumutnya dan ininya. Enggak, saya mencari ruang yang apa adanya seperti orang hidup. Dan hampir semua film saya itu syutingnya itu di lokasi. Jarang sekali film yang misalnya kita cari rumah biasa yang kemudian kita miskin-miskinin gitu supaya jadi kayak rumah orang miskin. Enggak, saya biasanya saya masuk ke gang,
saya datang bersama orang lokasi, orang produksi. Dan ketika saya menemukan sebuah tempat yang saya suka, saya akan bilang, kita syuting di sini. Coba lo tanya sama lurahnya, RT RW-nya, boleh nggak kita syuting di sini? Dan biasanya mereka akan kejar sampai akhirnya kita bisa syuting di lokasi beneran. Dan kita bisa menampakkan lokasi itu seperti apa adanya. Nah, intinya kenapa selalu berulang-ulang, sebenarnya nomor satu, tidak terlalu sederhana melakukan itu, karena menciptakan realisme itu kadang-kadang lebih sulit daripada manipulasi realisme. Maksudnya mencoba menciptakan semua elemen atau sumber cahaya seperti halnya ditata sedemikian rupa itu dalam pengalaman atau proses kami biasanya lebih mudah gitu kalau kita mau menciptakan. Istilahnya kalau Christopher Doyle itu, dia kalau syuting itu banyakan matiin lampu. Jadi dia nyalain dulu begitu dia lihat sebuah set dan dia diskusi dengan sutradara, dia akan bikin dulu sesuai gambarannya sutradaranya, maunya gimana. Oh, ada lampu dari sana, ada lampu praktikal kayak lampu kamar gitu ya, lampu tidur gitu. Ada lampu itu nyala di sana, kemudian dari luar juga ada cahaya yang masuk. Tapi setelah itu dia akan pelan-pelan mematikannya satu persatu, dimatiin sampai kemudian dia ketemu basic ide tentang lighting atau pencahayaan yang paling esensial buat adegan itu seperti apa gitu. Dan itu nggak mudah gitu. Dan karena itu saya hanya bekerja dengan orang-orang yang punya pengalaman yang sangat panjang. Kalau ingat misalnya kayak DOP-nya atau kameramennya Petualangan Sherina itu bekerja sama saya di film Petualangan Sherina, Eliana, 3 Hari Untuk Selamanya, Laskar Pelangi, kemudian terakhir Ada Apa Dengan Cinta 2 dan Atira. Itu berarti dia mengerjakan 8 dari 13 film saya gitu. Kemudian ada Gunnar Limpuno yang mengerjakan Sang Pemimpi, kemudian kemarin Bebas, sama Aku Lari ke Pantai, sama Tambua 39 derajat Celcius. Jadi ada yang 4 film, ada yang 7 film. Jadi memang benar sih. Kalau sama Eros Evelyn, art director yang biasa bekerja sama saya tuh kayaknya sih hampir 80% deh. Kayaknya 13 dari 15 film yang pernah saya bikin itu semuanya dengan Eros Evelyn gitu. Begitu juga Wardrobe juga biasanya dengan orang yang sama. Pada saat yang sama sebenarnya ada kemudahan gitu, Fis. Kayak komunikasi kita itu udah nggak perlu terlalu lama. Jadi kadang-kadang begitu saya ngomong, saya kasih catatan skenario itu, saya bikin kayak brief gitu ya, kayak semacam director statement gitu. Goal saya tuh ke arah sini. Mereka tuh udah punya bayangan, udah tahu, oh look-nya tuh atau tampilan visualnya tuh maunya seperti ini gitu. Dan itu makanya lebih mungkin ini masalah komunikasi aja, lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang sama itu gitu, dan mereka juga udah tahu betul goal kita itu ke arah mana. Gitu sih. Tapi memang ini masalah bukan masalah sih, tapi ini kecenderungan di Indonesia. Jarang sekali DOP, penata kamera itu yang bisa mendapat perhatian apabila dia membuat sebuah film realis. Tapi ketika dia membuat lighting yang lebih ekspresionistik, yang high contrast, yang penuh dengan kosmetik gitu, itu biasanya dapat perhatian. Tapi begitu kita bikin film yang realis, biasanya itu kita justru dianggap males loh gitu. Nyalain lampunya nggak banyak loh gitu. Lo dindingnya kurang dikotorin sih, makanya nggak bagus gitu. Jadi kayak gitu tuh di kecenderungan di dunia film kita tuh masih begitu sih menurut gue gitu. Dengan mungkin ini cerita sedikit tentang sebagai produser ya. Pilihan-pilihan apa sih sebenarnya film yang dianggap potensial atau bakat-bakat, misalnya ada sutradara yang didukung untuk atau dilihat sebagai ini perlu diproduksi atau perlu didorong nih anak-anak ini gitu, dibantu gitu.
menurut saya ini penting karena kemarin kita ngobrol dengan dengan EB, salah satu produser yang ngasihkan trik and tips kepada kawan-kawan tentang bagaimana mengakses model-model produksi gitu, karena Ridi adalah salah satu produser yang dalam tanda kutip bisa sukses dalam dunia industrinya, dan mungkin Ridi bisa cerita sedikit. Sebenarnya sih yang paling utama biasanya adalah biar bagaimanapun teman-teman mesti menyadari gitu, atau bahwa penting sekali punya bakat yang baru. Penting sekali kita sebagai produser, sebagai orang yang sudah berkecimpung lebih lama di dunia film, itu punya fresh perspektif baru gitu terhadap ide-ide yang kita bayangkan sebagai seorang produser film. Itu yang penting. Jadi memang ini hampir kayak sebuah proses beradaptasi yang sangat krusial gitu. Maksudnya begini, menjadi pembuat film kita harus punya passion yang besar terhadap bagaimana tradisi film yang hidup di dalam namanya industri atau budaya film kita. Kita harus punya passion, kita punya kayak kegairahan untuk mengamati itu. Nah, nomor satu, kenapa misalnya saya bisa bekerja dengan misalnya sutradara-sutradara muda kayak Edwin, kayak dulu Agung Sentausa, Lasya Fauzia, kemudian sekarang sudah mulai ada Aditya Ahmad, kemarin kita juga sempat bekerja sama dengan Regas Banuteja gitu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang bisa punya semacam concern atau kepedulian yang sama dengan bayangan kami terhadap sinema itu sendiri gitu. Karena kita bisa merasakan bahwa mereka punya kayak passion yang segaris gitu dengan konsep tentang budaya film atau budaya sinema yang kami bayangkan. Nah, jadi itu berarti apa Berarti pembuat film harus punya pemahaman tentang industri itu sendiri gitu. Sehingga orang seperti Ebe, orang seperti saya, seperti Mira Lesmana, Nia Dinata, Sheila Timothy, itu bisa menangkap itu dan kemudian menariknya ke arah ke titik yang lebih tinggi. Ini sebuah proses yang harusnya berjalan organik gitu ya, biasanya begini, misalnya kita itu selalu diundang menjadi juri di festival film pendek, di kampus-kampus atau di banyaklah jalannya gitu. Atau kemudian kita datang memutar film kita di Yogyakarta Asian Film Festival gitu. Kemudian kita ketemu dengan sebuah film pendek yang gagasannya itu kurang lebih segaris dengan kita, dan tentu saja ketika kita bertemu dengan filmmakernya, dia itu punya plan, punya rencana di kepalanya. Ini yang paling penting gitu. Dia punya rencana di kepalanya dan rencananya itu arahnya itu kurang lebih segaris dengan apa yang kami sebagai produser itu bayangkan tentang industri film kita gitu. Nah, belum tentu juga loh ini artinya mereka harus mau bikin film komersil misalnya. Sama sekali enggak. Biasanya kita melihat bahwa justru kita perlu banget, misalnya kayak Miles ya, Miles itu perlu banget melahirkan sebuah film-film yang berbeda dengan kecenderungan Miles selama ini gitu. Film-film yang misalnya kayak lagi-lagi film-film yang lebih regional sifatnya, film dokumenter yang menggugat persoalan-persoalan yang buat signifikan walaupun dia bentuknya dokumenter. Kami kan fokusnya ke film cerita, tapi ketika ada orang pembuat film dokumenter yang membuat film yang sesuai garisnya dengan kecenderungan atau kepedulian isu-isu yang kami peduli gitu, itu juga bisa dijadikan sebuah titik berpikir untuk bekerja sama gitu. Jadi saya pikir teman-teman harus punya antusiasme dulu terhadap keinginan untuk hadir
dan bicara sesuatu yang relevan untuk industri kita dan relevan dengan kecenderungan budaya film kita gitu. Saya pikir misalnya tadi Hafiz menyebut EB gitu, menyebut kawan-kawan film gitu. Kawan-kawan film itu memiliki warna atau menyumbang sebuah warna yang sangat unik gitu di dalam industri film kita. Dan karenanya dia sangat layak menurut saya diamati dan diikuti. Tapi bagaimana caranya masuk ke 5-6 film, bagaimana caranya kita bisa menarik perhatian 5-6 film supaya misalnya mau mendengarkan gagasan kita, itu harus organik sifatnya tuh. Jadi saya pikir Miles Films tidak mungkin bukan tempat yang cocok untuk pembuat film tertentu. Itu harus disadari. Tapi 5-6 Films juga bukan tempat yang tepat untuk pembuat film yang lain. Jadi kita sebagai anak muda, sebagai pembuat film muda harus bisa membaca lanskap gitu ya. Kecenderungan-kecenderungan budaya film kita. Itu sih yang paling penting. Dan kalau itu semua terjadi, pasti kalau memang jodoh kita pasti ketemu gitu. Karena saya sering banget gitu menemukan nama baru gitu karena misalnya saya melihat film yang saya bayangkan, misalnya saya punya 10 ide di kepala. Ada satu yang saya yakin kok mirip ya dengan ide ini gitu. Dengan ide si anak ini gitu. Dan ketika ketemu tiba-tiba percakapannya hidup gitu. Dia suka film yang sama, dia punya filosofi hidup yang kurang lebih mirip, dia punya cerita-cerita hidup yang sangat menggelitik bagi saya gitu. Begitulah saya ketemu Edwin, begitulah saya ketemu Aditya Ahmad, begitulah saya ketemu Regas Banyuteja gitu. Semuanya tuh kayak banyak hal yang tiba-tiba tuh ketemu gitu dan segaris gitu. Dan selebihnya ya tinggal banyak hal lain. Tiba-tiba dia akan bilang, Mas, saya punya ide cerita ini nih gitu. Nah, tiba-tiba muncul tuh, boleh. Tapi sebelum kita bicarakan itu, lo lagi ngapain? Gue lagi nganggur aja sih. Mau nggak bantuin jadi behind the scene filmmaker gitu, bikin film behind the scene di produksi kami gitu. Atau menjadi Astrada 3 gitu, menjadi asisten sutradara 3. Kemudian tiba-tiba udah tuh dia masuk ke dalam sebuah circle budaya berpikir kami gitu dan tiba-tiba kita bekerja sama gitu. Itu sih. Oke, pertanyaan terakhir dari gue sebenarnya tentang tadi Riri menyebutkan tentang harus tahu tentang medan sinema kita itu apa untuk bisa engage gitu dengan dengan para pembuat atau para produser dan sebagainya. Ini ingin tahu pendapat diri aja sebenarnya. Bagaimana sih sebenarnya ekosistem sinema kita sekarang sebenarnya, film kita sekarang? Karena di awal tahun 2000-an atau akhir tahun 90-an kan cita-citanya pengen menghidupkan sinema Indonesia, dan menurut diri bagaimana sekarang? Karena menurut saya ada ratusan atau ribuan mungkin para penggagas pembuat film di berbagai daerah atau membuat festival atau yang skalanya berbeda-beda dan cukup hidup sekarang. Dan dari pengalaman saya misalnya menginisiasi juga festival, grafiknya itu sangat kelihatan banget gitu dari Archipel gitu, dari film-film dari Indonesia misalnya di awal masih cuma 30-an, sekarang udah mencapai 150-an gitu yang masuk dokumenter dan eksperimental, dan kayaknya cukup hidup gitu. Dan pertarungan kita di level internasional juga cukup lumayan, dalam artian ada beberapa film kita yang udah cukup masuk dalam circle pembicaraan gitu. Nah, menurut diri sebenarnya ekosistem kita bagaimana sekarang? Karena persoalan ekosistem ini mungkin juga menarik dibicarakan dalam konteks kawan-kawan komunitas ini kan dia akan masuk dalam ekosistem itu yang berbeda-beda, mungkin ada ekosistem industri, ada ekosistem yang dalam tanda kutip misalnya yang disebut dengan film independen atau apapun lah. Mungkin Riri bisa ngasih gambaran sedikit.
Sebenarnya sih saya yakin kita mengalami perkembangan gitu. Kalau kita bicara industri saja, jumlah produksi film meningkat, jumlah penonton film sampai akhir tahun lalu ya, sebelum pandemi ini masuk, karena ini akan menjadi satu realita baru kita nanti, itu mencapai puncak yang sangat tinggi. Kita juga sebenarnya kalau mau melihat secara lebih terbuka, tentu saja banyak film yang tidak mencerminkan semua potensi gitu ya, yang kemudian laris. Maksudnya ada film yang kalau kita membuat film kan biasa banget ya kita, atau sebagai film cinephile, penggemar film, kita bisa lihat film ini bagus dan laris. Film ini sebenarnya bagus tapi kok laris, film ini buruk sekali tapi kok laris gitu. Itu ada. Itu sebuah kenyataan di dalam sebuah industri yang terjadi di mulai dari India, Hong Kong, Hollywood, itu semua ada. Jadi industri kita yang konvensional sebenarnya bergerak baik. Pada saat yang sama industri di industri film kita sebenarnya mulai muncul pembuat film baru yang sebenarnya membawa suara yang mulai lebih menarik gitu, berwarna gitu. Maksudnya ada sutradara perempuan gitu ya, mulai lebih banyak muncul gitu ya, dan ini menurut saya sangat penting gitu, pembuat film perempuan dengan visi yang cukup menarik gitu ya. Misalnya kayak kita menyebut saja misalnya film seperti Dua Garis Biru gitu. Itu adalah film yang menurut saya menyumbangkan sebuah warna yang lain gitu. Ditambah lagi pembuat filmnya juga masih relatif cukup muda dan perempuan. Jadi industri film kita sebenarnya cukup melahirkan cukup berkembang cukup baik secara konteks jumlah penonton. Saya pikir regenerasi talent bisa lebih baik. Kita tentu saja mestinya bisa lebih melihat banyak sutradara dan penulis skenario baru, terutama itu masih sangat kekurangan di industri film kita, baik secara kuantitas apalagi kualitasnya gitu. Itu masih perlu diperbaiki. Nah, kalau di dalam ekosistem yang berbeda, misalnya kayak di dunia film independen, baik itu film dokumenter maupun film pendek, misalnya film-film eksperimental, saya pikir selalu akan ada tantangan, karena seperti saya bilang, memang kita apa boleh buat belum punya kayak sebuah rencana atau visi yang terintegrasi gitu, melihat betapa pentingnya mengembangkan aspek independensi film itu pada saat industri dikembangkan gitu. Saya pikir masih tetap ada ketidakseimbangan. Kita masih belum melihat bahwa menghidupkan dokumenter itu penting supaya penonton kita itu bisa terjaga ya kepekaannya, rasionya, dan juga kecenderungannya untuk menjelajah ke tema-tema yang berbeda gitu. Begitu juga dengan film pendek dan film eksperimental gitu. Jadi saya pikir memang tentu saja, tapi ya kalau dilihat dalam pandangan saya sendiri, biar bagaimanapun perkembangan itu ada. Sekarang kita sudah mulai melihat misalnya ada beberapa film dokumenter yang bisa digarap sedemikian rupa sehingga menarik perhatian publik yang lebih luas, bahkan misalnya diputuskan untuk diedarkan lebih dahulu di bioskop gitu, sebelum kemudian dia nyampe ke digital platform atau diedarkan melalui jaringan-jaringan komunitas gitu. Jadi keinginan dari pembuat film atau dari para produser film-film dokumenter, film pendek itu untuk mendorong karyanya, mempublikasikan karyanya lebih luas, itu sudah ada. Tetapi memang kesadaran dari, misalnya saya
ini sih saya jarang bisa mengharapkan, tapi misalnya kayak kita punya 2 kementerian yang mengurusi perfilman, itu kesadaran mereka terhadap potensi-potensi ini sebenarnya belum terlalu kuat gitu, belum muncul gitu. Apalagi kalau melihat banyak teman-teman yang datang dari daerah, ya sebenarnya pemerintah daerah apalagi gitu. Kita tuh tidak pernah selesai gitu, bekerja di daerah itu kita tidak pernah selesai, karena daerah-daerah di Indonesia itu sebenarnya politik itu biasanya siklusnya terlalu cepat gitu. Belum selesai satu pemerintahan yang sepertinya punya keinginan untuk membuka diri, terus begitu dia diganti semua harus kembali lagi dari nol gitu. Jadi sangat mengandalkan kekuatan komunitas gitu, sangat mengandalkan ketahanan diri dari komunitas masing-masing, dan itu memang kerja yang sangat melelahkan gitu, dan tidak semua orang punya nafas yang sama panjangnya kan, kadang-kadang nggak boleh buat, cepat berhenti gitu. Jadi ya kurang lebih itu sih, peluangnya ada, industri baik, tapi kesadaran untuk memperluas pengaruh-pengaruh itu belum. Pemerintah perannya belum ada. Pemerintah misalkan bisa mendukung sekolah, bisa mendukung workshop gitu. Itu saya pikir dengan berbagai, ya kita punya banyak sekali jalan 3 langkah, kemudian harus mundur dulu 2 langkah lagi. Jalan 3 langkah lagi, mundur lagi 1 langkah gitu. Itu yang selalu terjadi gitu di dalam peran-peran selain peran milik pembuat film atau komunitas gitu. Oke, terima kasih Riri paparannya. Saya akan buka pertanyaan buat kawan-kawan partisipan di forum ini. Saya buka 3 pertanyaan dulu. Silakan. Kan kemarin kita sempat bahas tentang kritik film dan posisinya di mana di ekosistem perfilman itu. Terus saya sempat kebahas bahwa kritik perfilman tuh emang kurang di Indonesia. Kalau menurut Mas Riri, seberapa pentingnya kritik film di ekosistem dan bagaimana bisa dikembangin biar lebih? Maksud Panji biar selevel dengan sutradara yang juga berkembang di Indonesia, sedangkan bidang kritik film itu masih dalam tanda kutip kalah gitu. Selanjutnya pertanyaan kedua, kita kumpulin dulu ya. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Halo. Ya, siapa ini? Robi, Bang. Robi dari Samarinda. Silakan Robi. Mas Riri, dari dulu saya cukup ikuti film-filmnya, dan sejauh ini kan mayoritas film-film Mas Riri itu menyasar ke ranah yang komersial ya. Berarti selama proses produksi juga udah memikirkan tentang persepsi penonton, bagaimana ini bisa diterima penonton, dan tentu juga akan ada penyesuaian dengan penonton di proses produksi dan outputnya kemudian. Nah, sepanjang membuat film kan udah lama banget Mas, hampir 25 tahun ya. Di film mana yang Mas Riri benar-benar merasa bebas tanpa mikirin persepsi penonton, terus pokoknya semua ego, semua subjektivitas itu dituangkan di film itu tuh. Oke, pertanyaan ketiga, siapa yang mau bertanya? Selamat sore. Saya Bang. Ya, oke. Asmi dari LFM ya. Oh iya, selamat sore. Sebelumnya salam kenal, saya Zumi dari LFM ITB Bandung. Saya sangat tertarik dengan ceritanya Mas Riri mengenai kesuksesan dan kegagalan selama ini. Saya bagaimana Mas Riri mengatasi perasaan setelah laku keras pada film Petualangan Sherina, dan seperti yang Mas Riri bilang, di beberapa film setelah itu yang menonton sedikit. Apa motivasi paling kuat bagi Mas Riri untuk mencoba lagi film? Terima kasih banyak. 3 pertanyaan dulu, silakan Riri. Oke, dulu ya. Oke, yang pertama tentang kritik.
lucu sekali nih sebenarnya. Saya berpikir bahwa memang dunia kritik itu biasanya kalau di Indonesia itu ingin memisahkan diri justru dari ekosistem yang dinamikanya dunia film. Kayak ada semacam keyakinan bahwa sebaiknya jangan dekat-dekat dengan pembuat film karena kita jadi tidak punya keberanian gitu untuk mengatakan apa yang kita perlu katakan. Sebenarnya itu menarik, tapi saya pikir problem juga ketika di dunia kritik itu tidak mau berstrategi supaya betul menjadi signifikan dari industri film kita gitu. Kemarin itu beberapa teman-teman dari Rumah Film itu menerbitkan semacam kayak buku yang tebelnya minta ampun gitu ya, kumpulan tulisan-tulisan dan kritik film gitu, yang menurut saya tentu saja banyak panjang, saya nggak tahu proses editorialnya seperti apa, tapi saya membaca sebenarnya ada beberapa nama yang banyak sekali menulis tentang film atau bahkan juga tentang film Indonesia yang sebenarnya kalau mau dikaji itu sangat menarik. Tetapi memang saya pikir ada kekhawatiran atau mungkin upayanya tidak kuat untuk masuk secara berimbang ke media-media yang lebih populer atau ke peristiwa-peristiwa budaya yang lebih populer. Misalnya kalau di Amerika mereka memperjuangkan ini, tentu saja Amerika juga tidak harus kita katakan sebagai contoh yang paling baik, tapi minimal kritikus di sana itu bersama, bukan kritikus ya, biasanya mereka menyebut asosiasi foreign press gitu ya, wartawan film yang berminat terhadap persoalan film itu bikin semacam asosiasi, kemudian mengadakan award-nya sendiri yang kemudian dikenal sebagai Golden Globe, yang itu bisa jadi saingannya Oscar tuh, Golden Globe gitu. Apakah kritikus di sini ingin mengupayakan, tentu saja tidak harus membuat yang sama, untuk membuat supaya suara mereka itu menjadi kayak sumbangan yang signifikan untuk perkembangan film? Itu saya rasa masih belum terlalu kita rasakan gitu. Maksudnya membaca buku kilas balik kritik yang tebal itu, saya kok kaget dalam artian ini ada beberapa kritik tentang film Indonesia yang menurut saya cukup valid, tapi tidak pernah dibaca oleh kami. Kita tidak pernah merasa menjadi bagian dari wacana itu, dari diskusi itu gitu. Jadi ketika kritikus itu berjuang untuk menulis dan menjadi, ternyata memang kadang-kadang mungkin jadi ada kayak sayembara penulisan gitu. Kritikus itu ingin menjadikan tulisannya itu sebagai bagian penting dari proses itu gitu. Apakah kritik itu kemudian tersampaikan atau menjadi bagian dari wacana publik tentang sinema, tentang film, tentang estetika, itu tidak terlalu penting gitu. Nah, bedanya dengan kami yang bekerja di dunia film, justru yang paling penting itu engagement masyarakat, kesadaran masyarakat, ketertarikan publik terhadap film kami. Itu yang paling penting. Dan apapun kadang-kadang dilakukan. Kadang-kadang kita, misalnya di era sekarang nih, kita harus memastikan supaya hampir semua sosial media kami itu bergerak. Bukan hanya untuk mempromosikan film, tapi mempromosikan ide-ide. Kadang-kadang saya pun mulai bicara tentang gerakan kamera. Saya pun mulai bicara tentang lokasi syuting film di dalam postingan sosial media saya gitu. Jadi kami bekerja terus-menerus gitu untuk memperjuangkan itu gitu. Nah, mungkin teman-teman kritik atau komunitas kritikus film jangan-jangan harus bekerja ekstra keras untuk itu gitu. Bagaimana ya kayak sekarang misalnya ya, biar bagaimanapun harus diterima, media mainstream itu penting. Apakah kritikus muda kita seperti yang menulis di Cinema Poetica atau di Rumah Film kemarin itu pernah berpikir bahwa setiap bulan minimal mereka harus punya sebuah tulisan yang muncul di Kompas atau di Tempo? Apakah itu pernah dipikirkan?
bukan apa-apa ini bukan soal gengsi atau apa, tapi minimal publik pembaca itu bisa tercerahkan akan sesuatu gitu. Nah itu kalau dalam pandangan saya itu adalah kerja yang harus dilakukan kalau ingin dunia kritik kita punya sumbangan. Apakah kritikus film punya kontribusi yang signifikan di dalam penyelenggaraan festival film misalnya, melalui membuat diskusi-diskusi, atau saya ingat misalnya kayak di Venice di Itali tahun 2019 itu film Mas Garin Kucumbu Tubuh Indahmu itu menerima award dari komunitas kritikus di Venice yang bukan jadi bagian dari Venice Film Festival, tapi mereka tuh kayak bikin sebuah organisasi sendiri yang memberikan memilih beberapa film yang ada di Venice yang di luar organisasi resmi dari Venice Film Festival. Nah, apakah dunia kritik kita melakukan itu? Gitu. Saya pikir belum. Gitu. Saya pikir mungkin itu harus dilakukan. Gitu. Yang kedua, ada nggak film yang saya tidak kompromi, tidak apa? Ini anehnya, saya merasa sama sekali tidak pernah berkompromi dalam film apapun. Gitu. Semua film saya kerjakan dengan energi dan dorongan yang sama. Tapi tidak ada juga film yang saya buat, taruhlah misalnya, film saya yang paling ekstrim itu bisa dikatakan Atambua 39 derajat Celcius. Pemainnya tidak dikenal, orang Timor asli, filmnya total berbahasa Timor, tidak ada sama sekali berbahasa Indonesia, jadi pakai subtitle semuanya. Itu pun saya pikirkan penontonnya sih. Penontonnya saya pikirin tuh, publikasinya saya pikirin. Saya bekerja dengan desainer grafis untuk memikirkan posternya. Kita mengambil contoh-contoh film-film yang kita yakini kurang lebih pernah dirilis di Indonesia dan bisa membantu penonton supaya memahami bahwa film ini nih tipe kayak film misalnya Babelnya Inaritu itu gitu. Jadi saya mencari tipe-tipe desain atau kemasan desain grafis yang membantu film itu supaya bisa mencapai penontonnya. Jadi biasanya prosesnya tuh begini, saya punya ide, kemudian ide itu saya harus ajukan ke sebuah board di kantor saya gitu. Dan board inilah yang mendiskusikan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Oh, kalau lo mau bikin film dengan pendekatan gitu, berarti target penonton yang akan menonton film itu paling cuma 15.000 penonton. Terus ada hitungannya tuh, dari 15.000 itu turunnya ke budget maksimal berapa. Nah, saya harus bersedia bekerja dengan kru yang sangat kecil. Saya harus bersedia bekerja dengan hari syuting yang sangat pendek supaya gagasan itu bisa nyampe. Paling komprominya itu, paling gitu. Tapi kebebasan selalu ada. Kebebasan itu selalu milik saya gitu. Bebas memilih pemain, bebas memilih style visual atau gaya-gaya visual saya gitu. Itu saya rasa tidak pernah berbeda satu film dengan film yang lain gitu. Kemudian apa yang membuat saya termotivasi? Sebenarnya sih jawabannya yang pertama tadi, bahwa saya melihat film itu lebih luas gitu. Saya punya kecintaan terhadap film, saya punya penghormatan terhadap film gitu. Karena dengan begitu sebenarnya dengan mengenali cerita perjuangannya Usmar Ismail yang sering hampir bangkrut gitu. Perjuangannya Usmar Ismail untuk memastikan filmnya bisa main di bioskop paling kelas utama di Jakarta gitu. Kemudian cerita perjuangannya Teguh Karya misalnya gitu. Dan juga pengetahuan saya tentang New Wave Prancis, neorealisme Itali, New Wave Taiwanese New Wave, Hong Kong, avant-garde, generasi kelima Cina. Semua pengetahuan saya tentang film itulah yang membuat kadang-kadang sukses jumlah penonton dengan tidak didatangi penonton itu tidak membuat saya patah semangat gitu. Termasuk nih apa yang kita alami sekarang nih COVID gitu. Maksudnya COVID ini memutar pemikiran saya tentang sinema seperti apa sih yang kita bisa buat sekarang gitu. Dan itu adalah bagian penting dari spirit berkarya gitu. Kemarin saya ketemu Edwin
Edwin yang baru sedang akan menyelesaikan filmnya. Dan dia kembali syuting pakai film 16 mm. Dia bekerja dengan editor orang Thailand, dia bekerja dengan kameramen orang Jepang. Dia mencari terus kemungkinan-kemungkinan estetika baru dari film. Itu tidak ada hubungannya dengan kegagalan Aruna dan Lidahnya mencapai jumlah penonton yang dibayangkan. Tapi kan membuat kegairahan baru gitu. Jadi yang penting mungkin kita jangan melihat film itu hanya dari satu sisi gitu. Kita harus percaya bahwa film itu begitu kaya, begitu historis, begitu luas gitu kemungkinannya gitu. Film saya yang terakhir judulnya Humba Dreams, itu juga saya kembali lagi ke syuting 14 hari dengan kru 8 orang. Saya kembali lagi menggunakan footage 16 mili untuk film itu gitu. Saya kembali, film saya tiba-tiba ada kayak esainya D.A. Pransi dibacakan di film saya gitu. Jadi apa ya, film itu lahir terus gitu, yang penting gitu. Jangan stuck, jangan stagnan. Jangan percaya bahwa film itu hanya bisa begini gitu. Dan saya bersyukur saya membuat film di sebuah perusahaan sebenarnya, tapi gayanya kayak komunitas gitu. Perusahaan kami itu orangnya itu cuma itu aja dari tahun 97 gitu. Dan walaupun dia kayak perusahaan yang perusahaan, tapi kita tidak punya investor luar gitu yang besar. Semuanya itu dana kami kelola sendiri. Kita tidak punya mimpi ekonomi yang terlalu tinggi gitu. Jadi yang penting kita menjaga keseimbangan dan kesehatan. Miles itu tetap perusahaan film paling tidak produktif dibanding perusahaan-perusahaan film seusianya di Indonesia. Tapi minimal kami merdeka gitu. Kita nggak punya ikatan terlalu tinggi terhadap lembaga-lembaga uang gitu ya. Gitu. Kalau mau produktif kan sekarang kan ada perusahaan film yang bisa memproduksi 10 film dalam 1 tahun misalnya. Miles itu memproduksi 1 film setiap 2 tahun. Kadang-kadang kalau lagi produktif bisa 1 film 1 tahun gitu. Tapi dengan demikian kemerdekaannya atau adventure kita terhadap apa itu sinema tetap kita bisa pertahankan gitu. Mudah-mudahan menjawab teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Riri. Oke, kita lanjutkan 3 penanya kedua. Silakan. Ada lagi yang bertanya? Alia, Bang. Oke, Alia dari Lombok. Silakan Alia. Terima kasih Bang. Perkenalkan saya Alia dari komunitas Pasir Putih Lombok Utara. Jadi saya mau nanya nih, sekarang kan biasanya orang-orang pergi ke bioskop itu kadang bukan untuk menonton gambar, melainkan kadang untuk penggalan dari cerita si film itu. Nah, bagaimana cara agar kita tuh bisa menyadarkan penonton bahwa gambar itu sangat penting dalam sebuah film. Kadang penonton tuh notice dengan gambar-gambar film yang menggunakan medium-medium teknologi yang tinggi. Misalnya, wah film ini menggunakan efek CGI ini pasti mahal dan segala macam kan. Padahal yang dibuat dengan medium-medium sederhana bisa juga bagus gitu. Nah, apakah medium yang kita gunakan bisa mempengaruhi relasi antara film dan penonton? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bang Hafiz. Terima kasih Mas Riza. Oke, pertanyaan kedua dari siapa? Ayo silakan. Maaf Bang Hafiz, mau nanya. Siapa ini? Dari siapa? Gali Bang, Gali dari Pekanbaru. Oke, Gali dari Pekanbaru, Riau. Oke, silakan Gali. Baik, saya ingin bertanya Mas Riri, kalau saya kan pernah membaca tulisannya Erik Sasono yang membahas soal gerakan iCinema kan ya Mas. Itu saya kan melihat kalau Mas Riri itu termasuk salah satu penggerak gerakan iCinema. Itu menurut Mas Riri sendiri, itu dari perspektif Mas Riri sendiri itu sejarahnya gimana dan iCinema itu apa sih Mas? Sama yang kedua saya mau bertanya soal
film Mas Riri itu kan lumayan universal. Gimana sih Mas cara membuat film yang universal itu? Sekian Mas, terima kasih. Oke, ada lagi? Saya nanya. Oh, ini siapa nih? Randy dari Timika. Dari Timika. Oke, silakan Randy. Mungkin pertanyaan ini aja sih, trivia aja. Maksudnya kan Bang Riri beberapa kali bikin film anak-anak ya, kayak Petualangan Sherina, terus yang baru itu apa? Kulari ke Pantai gitu. Ya, betul. Ada treatment khusus nggak sih Mas? Maksudnya film treatment khusus yang dipraktekkan gitu untuk film anak-anak. Saya penasaran aja itu. Oke, silakan nih. 3 dulu ya. Alia, ini justru sesuatu yang saya yakini sebaiknya sebagai pembuat film, jangan terlalu kita pikirkan. Kita harus percaya bahwa ketika kita bercerita dengan film, kita menyampaikan sesuatu gagasan, sebuah peristiwa yang menimpa satu karakter atau kita mengikuti satu karakter itu mengalami sebuah arc-nya, mengalami sebuah perjalanannya, perkembangannya sampai akhirnya dia mencapai apa yang ingin dia capai. Ini basic dari storytelling. Inilah hal yang sebenarnya dipedulikan atau diinginkan dilihat oleh penonton di dalam bioskop. Sekali lagi saya mengundang kamu mempelajari sejarah film, mempelajari bagaimana film itu mulai dikembangkan dari dulunya fotografi, kemudian menjadi gambar bergerak, kemudian ditemukannya suara, kemudian berkembang dalam gerakan-gerakan di berbagai belahan dunia gitu. Dan saya pikir bukan hanya semuanya berputar terus ya, maksudnya tentu saja kita harus ingat bahwa misalnya kemarin ada film dari Korea Parasites gitu ya, yang menjadi salah satu cerita paling sukses mungkin di dunia film kita dalam 10 tahun terakhir gitu, dan menariknya lagi dia datang dari Korea gitu, dari Korea Selatan yang sebenarnya tradisi budaya filmnya kurang lebih sama panjangnya sama kita gitu. Maksudnya tentu saja ada filmmaker Korea yang membuat film dari tahun 50-an, tapi sebenarnya setelah mengalami totalitarianisme dan gerakan demokrasi yang panjang dan melelahkan sampai akhirnya ada reformasi Korea yang berpengaruh terhadap reformasi film Korea. Kemudian lahirlah generasinya Lee Chang-dong, Park Ki-young, sampai ke Bong Joon-ho ini gitu. Jadi apa ya, film itu, apalagi sebagai pembuat film, buat kita yang penting adalah kita ingin bercerita. Dan saya pikir kita tidak perlu khawatir dengan berbagai perkembangan sinema yang di luar sana yang membuat generasi sekarang yang katanya perlu jump scare setiap 2 menit, perlu teriakan bersama setiap 10 menit gitu. Itu memang ada, tetapi percayalah bahwa ada, atau dibalik itu sebenarnya yang ingin lihat itu adalah cerita. Yang ingin mereka lihat itu adalah manusia yang kurang lebih sama dengan mereka. Dan itulah yang membuat mereka terpikat untuk berada di dalam ruang gelap itu selama 2 jam lebih gitu. Steven Spielberg itu merevolusi sesuatu ketika dia membuat film Jaws di tahun 73, di mana betul-betul kita bisa melihat ikan itu muncul di depan mata kita dan itu sensasional. Tetapi orang seperti Steven Spielberg sebenarnya menyadari betul bahwa itu bukan segalanya, bahwa teknik, visual effect, CGI itu bukan segalanya. Yang penting itu, yang membuatnya works itu adalah reaksi manusia, mata kita, ketakutan si tokoh, rasa dikejar si tokoh. Itu yang membuat kita terpikat terhadap sinema. Jadi saya bukannya tidak setuju apa yang kamu katakan, saya melihat itu juga gitu, tapi sebagai pembuat film, saya kembali ke pertanyaan kenapa saya menonton film. Kenapa film-film tertentu, saya suka menghibur diri saya dengan membuat list 10 film terbaik menurut saya.
setiap tahun gitu. Maksudnya saya bikin checklist gitu. Kadang-kadang susah banget tuh, kadang-kadang lebih. Bisa jadi 20-an gitu. Padahal idenya mau bikin 10. Tapi itu ternyata film-film yang saya sukai itu adalah film-film yang justru sangat bicara tentang kemanusiaan, tentang rasa kesepian, rasa ketakutan, harapan, rasa cinta, passion, sensuality gitu, sensualitas gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang lebih penting gitu. Dan itulah yang membuat saya kembali lagi ke bioskop atau mencari lagi film-film yang bahkan saya udah nonton 5-6 kali, saya ingin nonton lagi karena ceritanya. Saya tentu saya terhibur menonton filmnya Christopher Nolan gitu yang visual efeknya dahsyat gitu. Tapi ternyata setelah saya pikirkan, yang membuat saya mau menonton filmnya Christopher Nolan itu bukan efeknya, tetapi kemanusiaannya gitu. Itu sih gitu. Nah, ini bersambung ke pertanyaan kedua dari teman kita di Riau gitu tentang universal itu. Intinya universal, memang betul. Film itu adalah media massa. Itu yang harus kita percaya. Jadi kalau kita tidak percaya dengan itu, jangan bikin film. Jangan coba-coba bikin film ketika kita menganggap film ini milik gue. Film ini buat gue kok, gue nggak peduli penonton. Berarti medium kita bukan film. Atau bisa aja, tetapi tentu saja kita bergerak di dalam jalur yang sangat pinggir. Karena sekarang menurut saya film eksperimental pun berupaya mencari pasar. Bukan sekarang aja. Maksudnya di dunia ini ada festival film Oberhausen yang adalah salah satu festival film pendek terlama di dunia gitu. Yang sekarang mungkin usianya udah 70-80 tahun gitu. Mereka menggali pasar, menggarap pasarnya, berupaya menghidupkan pasarnya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus mencari apa bagian yang paling universal dari film-film itu. Menemukan tema humanity, menemukan tema gender, mendefinisikan tema politik gitu. Dan itu yang kita yakin membuat kita universal gitu. Jadi kesimpulannya sih kurang lebih film kita itu harus didasarkan pada keinginan mengkomunikasikan sesuatu yang mulai dari gagasan tematik sampai ke pendekatan kayak krianya juga ada gitu. Krianya itu kayak kriya keterampilan gitu. Jadi filmnya itu harus kompleks, ada kompleksitasnya gitu. Coba tonton film-film yang bisa diputar di Indonesia dan bisa juga diputar di Venice atau di Sundance misalnya. Rata-rata begitu. Pasti ada tema yang agak besar. Dan intinya tema besar itu juga pada saat yang sama sedang menjadi kegelisahan kita semua di hari-hari ini. Apa sih itu? Isu-isu gender dan ketidakadilan gitu misalnya. Pelanggaran hak asasi manusia. Intolerance. Tema-tema yang gitu. Itu kan tema yang semua orang dimanapun punya gitu. Sekarang pada saat yang sama ada sesuatu yang sangat spesifik yang milik kamu. Yang craftsmanship-nya itu, keterampilan tangannya tuh, itu milik kamu. Milik pribadi si pembuat film. Jadi ada sesuatu yang universal, tapi ada sesuatu yang sangat orisinal gitu. Jadi formulanya sih kurang lebih yang saya yakini itu. Dan itu juga yang membuat saya selalu excited membuat film gitu. Karena selain membicarakan sesuatu yang besar, tapi di film itu selalu ada sesuatu yang sangat milik saya tuh. Misalnya kayak kamera yang bergerak dengan cara tertentu, atau subjek yang melihat langsung ke lensa gitu. Sebenarnya enggak langsung ke lensa, tapi ke kiri dikit dari lensa. Itu bagian yang saya selalu minati ketika saya membuat film. Itu bagian yang buat saya itu milik gue banget gitu. Tapi ya universalismenya ada gitu. Nah itu sih sebenarnya menemukan keseimbangan itu sih gitu. E-cinema sebenarnya sederhana sih waktu itu. Kita ingin membuat sebuah gerakan yang mencoba mencari solusi-solusi dari keterbatasan orang atau siapapun untuk membuat film di bioskop waktu itu. Jadi akhirnya kita memutuskan kita berkumpul 13 orang. Kalau tadinya Kuldesak kan cuma berempat. Bikin filmnya 3 tahun baru selesai. Kita berpikir kalau kita 11, siapa tahu filmnya 1 tahun
bisa lebih cepat gitu, semuanya bisa membuat film. Jadi kita berpikir membuat gerakannya lebih kuat gitu. Terus sebelumnya kita membaca sebuah manifesto yang dibuat oleh beberapa sutradara Skandinavia, namanya Dogma. Dogma itu kayak mau menemukan estetika baru dalam film. Jadi tidak boleh pakai musik, bekerja harus di lokasi, tidak boleh artificial lighting. Jadi kita mempelajari itu dan mencoba mencari formula yang tepat untuk kami itu kayak apa. Dan lahirnya tuh jadi kayak Liana gitu, yang kameranya semua handheld, terus habis itu lokasinya sangat di lokasi apa adanya, hampir tidak ada setting gitu, dan terjadinya dalam waktu yang pendek, mulai dari malam sampai pagi, sehingga dia bisa diproduksi dengan logistik yang sangat kecil, budgetnya jadi sangat murah gitu. Itu sih. Kemudian Nan Anas membuat film Bendera, kemudian Sentot Said bikin film Titik Hitam. Dari 13 yang berhasil kalau nggak salah cuma 4 gitu. Dan itu biasa sih dalam sebuah gerakan gitu. Faktor berhasil dan gagalnya pasti ada. Kemudian Randy, film anak ya, saya suka banget bikin. Film pertama saya, film Sonata Kampung Bata itu film ujian saya tahun 93. Dan itu film anak-anak, atau subjeknya anak-anak. Saya mengagumi film-film Iran yang banyak sekali subjeknya anak-anak walaupun gagasannya sebenarnya non-anak. Jadi unik itu, kalau film-film Iran tuh pemainnya anak-anak tapi sebenarnya bukan film yang tepat ditonton oleh anak-anak karena sebenarnya anak-anak di situ menjadi kayak subjek yang berada di dalam himpitan situasi sosial politik yang kompleks gitu. Jadinya itu film orang dewasa dengan subjek anak-anak. Nah, saya suka tuh kombinasi dari kedua itu. Dan bagaimana saya bekerja, nomor satu, saya memang suka dengan kemurnian gitu, kemurnian anak-anak gitu. Jadi saya suka bekerja dengan anak-anak. Ketika saya syuting, saya tuh punya toleransi yang besar sekali terhadap atau kesabaran gitu untuk mencari potensi paling optimal dari anak-anak gitu. Dan mungkin saya tidak selalu membuat film anak-anak, tapi selalu ada elemen anak-anak di dalam film itu. Dan kadang-kadang saya bisa tidak gila ketika syuting dengan semua persoalannya itu karena saya punya aspek kekanak-kanakan dalam diri saya gitu. Jadi maksudnya saya kadang-kadang bisa nyantai banget kalau lagi tegang gitu. Saya bisa berusaha santai dan antara lain itu karena banyak elemen di dalam diri saya itu yang terlatih karena saya suka berada di antara anak-anak gitu. Nah itu modal utama sih kalau mau bikin film tentang anak-anak apa dengan anak-anak gitu. Kita harus bersedia grounded gitu. Kalau istilahnya kalau naruh kamera tuh kita harus punya penghormatan sehingga kamera kita itu harus selalu bersedia agak lebih rendah gitu. Mata kita tuh tiba-tiba melihat sesuatu tuh dari bawah gitu dan itu buat saya menarik sih gitu. Sayangnya di Indonesia itu jarang laku, jarang laku itu sehingga lebih sulit dibikin. Jadi saya sulit sekali meyakinkan investor untuk membiayai film saya yang kebetulan cerita dan subjeknya anak-anak itu karena tidak banyak kisah sukses gitu. Salah satunya kebetulan saya bikin Petualangan Sherina itu salah satu film anak-anak paling sukses gitu. Tapi cerita-cerita yang lain biasanya jarang sih yang sukses. Makanya nggak terlalu gampang gitu. Tapi ya kita harus suka dulu gitu. Kalau kita suka tuh, walaupun ada banyak orang yang bilang, ada dua hal sebagai sutradara yang harus kamu hindari ketika membuat film. Apalagi sutradara pemula. Anak-anak dan binatang. Jangan ada dua ini di dalam film kamu kalau mau membuat film. Karena sulit gitu. Susah banget menghandle anak-anak dan menghandle binatang. Tapi di film pertama saya itu dua-duanya ada gitu. Ada anak kecil dan ada binatang gitu. Dan kayaknya setelah itu apapun yang saya bikin tuh jadinya kayaknya lebih mudah gitu. Karena saya udah pernah menghandle anak-anak, saya udah pernah menghandle binatang, apalagi gitu. Saya kayak udah siap menghandle apapun. Gitu, guys. Oke, kita
ini sesi terakhir buat pertanyaan. Kalau masih ada, saya bacakan dulu pertanyaan dari Sarah dan Jun di Palu. Di chat, di ruang chat. Bang. Tanya, Bang. Sebentar, saya bacakan. Ada pertanyaan ini dari kawan-kawan dari Palu. Mas Riri, bagaimana pendapatnya? Bagaimana Mas Riri dapat memposisikan diri di antara dua ekosistem perfilman di daerah dan di industri komersil pada saat bersamaan? Mungkin maksudnya aktivitas Riri juga ada di Makassar, juga membuat aktivitas di sana dan juga terlibat di dunia industri. Mungkin bisa disebut juga menginisiasi sesuatu yang basisnya lebih komunitas atau pengembangan potensi di daerah gitu. Mungkin pertanyaan kedua, mungkin ada lagi siapa? Zainal dari Surabaya. Oke, Zainal silakan. Gini sih Mas, pertanyaan saya mungkin simpel sih. Mas Riri juga berkecimpung di industri dan juga di di desa gitu atau di komunitas. Pertanyaan saya sih, bagaimana sih mengembangkan film di komunitas atau di kotanya itu? Karena menurut saya kita ini belum sampai atau belum banyak yang mau bicara tentang film komunitas atau film dari kota gitu. Saya ambil contoh di Surabaya. Saya punya database di tahun 2017 sampai 2018 itu kisaran 70 lebih film dari pelajar sama komunitas. Itu nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang nonton malah. Entah karena apa gitu. Tapi setelah saya buat pemutaran bersama teman-teman, saya jadi tahu bahwa Surabaya mempunyai potensi dalam film gitu. Tapi kenapa kok nggak bisa bersaing di luar atau berbicara lebih terhadap film tersebut? Karena gini sih Mas, menurut saya, seperti saya ini lulusan SMK gitu. Kalau saya buat film waktu sekolah aja, tapi ketika lulus ya saya nggak bodo amat dengan film. Saya bicara gitu, mungkin saya mau cari kerja dulu atau gimana gitu. Untuk menumbuhkan rasa tentang ayo buat film lagi, ayo gencarkan nonton film itu bagaimana sih? Oke, terima kasih. Oh, satu lagi Mas. Satu lagi nih. Mas Riza tadi suka kalau syuting dengan anak-anak ya? Saya masih anak-anak nih Mas, umur 20 tahun. Mungkin bisa lah diajak syuting bareng lah. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Zainal. Mungkin pertanyaan Zainal hampir sama dengan teman-teman di Palu tentang aktivitas komunitas yang dilakukan juga oleh Riri, menginisiasi. Oke, silakan Riri. Jadi memang tidak terpisahkan, saya pikir, karena kalau bisa dilihat saya memang punya kecenderungan menyukai keragaman lanskap gitu di dalam film, dan itu mendorong saya untuk mencari cerita kemana-mana, bukan hanya di lingkungan tempat saya tinggal gitu. Itu nomor satu, dan itu yang mendorong saya misalnya mulai dari tahun, misalnya sebenarnya sih dari tahun-tahun 5 tahun pertama saya membuat film gitu, udah lebih sering ingin keluar. Dan juga jangan lupa teman-teman di daerah itu sangat aktif. Jadi misalnya saya setiap kali selesai membuat film, saya selalu diundang ke kampus-kampus untuk memutar film itu dan mendiskusikannya. Saya pernah ke Palu, saya pernah ke NTT, ke Flores, saya sering sekali di awal-awal dulu diundang ke Makassar, ke Padang, ke Kalimantan, mungkin oleh senior-senior teman-teman dulu gitu. Dan semuanya itu persis kayak sekarang juga gitu, selalu punya concern bagaimana bahasa, bentuk film di daerah itu mestinya ada gitu. Nah, satu hal lagi sebenarnya ketertarikan saya terhadap sinema secara umum gitu. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kecenderungan atau perkembangan sinema regional itu sudah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Misalnya kayak sutradara Thailand yang
sering sekali menang di banyak festival itu. Sekarang dia tidak tinggal di Bangkok. Apichatpong Wirasetakul itu dia tinggal di bagian utara Thailand gitu, di sebuah desa di mana dia tinggal, dan membuat film di sana. Sutradara Yasmin Ahmad dari Malaysia, dia tinggal di Ipoh dan dia berkarya di Ipoh gitu. Filmnya, nah tapi ini gitu, ini teman-teman yang penting, mudah-mudahan bisa dicatat. Universalisme itu harus dipelajari gitu. Bahwa sinema itu biar bagaimanapun dia tuh universal, dia tuh punya pola berbahasa yang apa boleh buat cukup baku gitu. Dan itulah yang Hollywood atau Amerika kuasai dengan sangat baik. Film-film dari Amerika itu sebenarnya yang menarik minat kita biasanya itu justru film yang datang dari luar industri itu, yang tidak dibuat di Hollywood gitu. Film-film dari film-film Amerika tuh datang dari banyak wilayah-wilayah kecil, misalnya di Texas, di bagian-bagian di seputar New York seperti Brooklyn, Bronx gitu ya. Dari Los Angeles pun ada bagian-bagian kecil yang lain, dan sebenarnya sangat memperjuangkan keragaman dan kekayaan Amerika itu sendiri gitu. Jadi kita mungkin harus lebih rajin belajar tentang sinema itu sendiri dan keragamannya gitu. Dan buat saya sebagai pembuat film penting sekali selalu mencoba menggali itu. Dan karena itulah saya suka berada di Makassar dan bertemu dengan teman-teman dari Palu, dari Ambon, dari Lombok gitu. Tidak semuanya sudah membuat film, kadang-kadang masih ingin membuat film, masih mencoba memperjuangkan film pertamanya, tetapi saya merasa perlu untuk berada di tengah-tengah itu. Kadang-kadang ketika saya berbagi, bercerita, atau saya mengundang teman dari Malaysia datang, dari Singapura datang, itu sangat menarik gitu, karena ternyata kita kadang-kadang menganggap Indonesia ini tantangannya berat, tapi sebenarnya tantangan itu ada di semua negara dan semua orang memperjuangkannya gitu. Itu sih gitu. Dan saya pikir Indonesia ini besar sekali gitu. Kalau dibandingkan apa yang dilakukan teman-teman di Thailand, itu di Indonesia itu kita bisa melakukannya di berbagai tempat gitu. Nah, tapi satu hal menurut saya, kita sekarang berada di sebuah era yang mungkin harus kita persiapkan diri untuk lebih terbuka gitu. Maksudnya jangan lagi melihat bahwa peluangnya seperti saya dulu hanya ke bioskop konvensional. Teman-teman harus memperjuangkan sesuatu yang lebih kuat lagi, lebih besar lagi dari itu gitu. Teman-teman mungkin misalnya harus secara kolektif di setiap kota itu membangun sistem menonton atau memperkenalkan filmnya sendiri gitu. Ini pernah dilakukan di Makassar yang menurut saya sangat mengagumkan gitu. Teman-teman di Makassar itu dulu kalau bikin film itu tidak boleh tidak selesai. Dan selesai itu artinya apa? Sampai main di sebuah ruangan kecil di Gedung Kesenian Makassar, di Gedung Kesenian gitu. Mereka menggelapkan ruangan itu, meminjam proyektor selama 3 hari dengan sound system dan menjual karcis. Jadi bikin film itu sampai selesai gitu. Dan filmnya itu film yang menarik untuk komunitas mereka sehingga mereka mau membeli tiket gitu. Nah, kita harus mengupayakan ini. Itu nomor 1, dan nomor 2 internet. Teman-teman harus betul-betul memanfaatkan internet. Saya pikir jangan-jangan sudah waktunya teman-teman komunitas ini berpikir untuk membuat digital platform sendiri untuk mendistribusikan film-film teman-teman sendiri melalui digital platform yang teman-teman punya gitu. Ini kan kalau ada misalnya ada 15 komunitas dengan masing-masing anggota sekitar 100 saja, kalian kan digitalnya bisa hidup sendiri, dan sekarang biayanya tidak semahal dulu saya pikir. Jadi kesadaran itu mesti ada sih. Kesadaran itu harus diperjuangkan gitu. Itu sih mudah-mudahan menjawab ya, Des ya. Oke, saya kira jawaban dari tadi sebagai catatan akhir yang penting ya, ngomongin tentang bahwa film itu adalah
mengejar universalitasnya gitu. Bagaimana bahasa, baik bahasanya gayanya Hollywood kayak, gayanya naratif kayak, atau eksperimental, pasti yang paling dicari bagaimana hubungan kemanusiaannya dengan penontonnya gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan tadi kalau pertanyaannya Zainal dari Surabaya tentang bagaimana membentuk, menginisiasi dan sebagainya. Sebenarnya di dalam sesi pertama sempat kita bicarakan dengan Iva juga catatan yang paling penting adalah bagaimana membentuk penonton dengan cara menonton, karena film adalah film yang harus ditonton gitu. Jadi memang para pembuat filmnya harus suka menonton film juga gitu. Nah, saya kira ini catatan akhir yang mungkin bisa jadi refleksi kawan-kawan untuk belajar. Oke, Riri, terima kasih banyak waktunya. Thank you. Yes. Terima kasih banyak dan ngasih banyak banget buat kami kawan-kawan di sini, komunitas yang mungkin bisa jadi bahan elaborasi buat teman-teman di daring, buat membangun komunitasnya dan memproduksi film. Dan mudah-mudahan saja mungkin satu saat nanti bisa ketemu dan jodoh dengan Riri di produseri, mungkin bisa, atau menjadi pemain seperti Zainal bilang tadi.